Halo semuanya, Perkenalkan, Kami dari kelompok kelompok satu. satu. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap Bank Sentral Indonesia, di mana kita akan memulai dari pemahaman dan juga pengetahuan dari masyarakat terhadap Bank Indonesia, lalu dilanjutkan dengan komunikasi dan transparansi dari Bank Indonesia, dan diakhiri oleh relevasi SDGs dan juga kesejahteraan, di mana kita akan berfokus kepada SDGs ke-8, yaitu Decent Work and Economic Growth. peran utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter yang mencangkup pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga acuan, serta intervensi di pasar keuangan. Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Masalah literasi masyarakat Indonesia masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami bagaimana kebijakan Bank Indonesia mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti harga barang, pinjaman, dan daya beli. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman publik terhadap fungsi dan kebijakan Bank Indonesia, serta kurangnya persepsi yang kuat mengenai peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLKI di 2024 oleh OJK menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 65,43%, indeks inklusi keuangan sebesar 75,2%, dan gap di antara keduanya sebesar 9,59%. Sementara itu, survei Kata Data Insight Center di 2023 menunjukkan mayoritas responden belum memahami kebijakan Bank Indonesia dengan skor literasi keuangan hanya 69,7 dari skala 100. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 teori yang mendukung penelitian mengenai bank sentral ini, yaitu teori fungsi bank sentral atau Central Bank Function Theory, yang menjelaskan 3 fungsi utama bank sentral. Pada teori ini, bank sentral memiliki fungsi utama sebagai fungsi moneter, seperti menjaga kestabilan nilai mata uang, serta mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga, dan jumlah uang yang beredar. Lalu, pada fungsi kedua, ada fungsi sistem pembayaran, seperti menyediakan dan mengatur infrastruktur sistem pembayaran dan menjamin kelancaran serta keamanan transaksi keuangan. Lalu, fungsi yang terakhir ada fungsi stabilitas sistem keuangan, seperti menjaga kesehatan sistem perbankan dan keuangan. Lalu, teori kedua yang kami gunakan adalah teori literasi keuangan atau Financial Literacy Theory, yang menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan secara efektif dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Lalu, untuk teori yang terakhir adalah teori persepsi publik atau Public Perception Theory, yang menjelaskan bagaimana individu membentuk persepsi terhadap kebijakan dan institusi berdasarkan pengetahuan, pengalaman pribadi, dan informasi dari media lainnya yang dalam hal ini disebut media sosial dan media massa. Lalu, kita lanjut ke dalam penjelasan survei, di mana kita memiliki kriteria responden, yaitu berusia 18 tahun ke atas, pernah terpapar isu ekonomi atau keuangan melalui media, pendidikan, ataupun pengalaman, dan menggunakan layanan keuangan seperti rekening bank, transaksi digital, QRIS, dan lainnya. Untuk responden kami sendiri adalah 100 orang, dengan metode pengumpulan berupa data wawancara tatap muka dan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 poin. Untuk latar belakang profesi responden kami adalah mahasiswa dan karyawan. Mayoritas responden sekitar 94,6% mengetahui dengan baik bahwa Bank Indonesia bertugas menjaga nilai rupiah tetap stabil. Namun, hanya sebagian kecil sekitar 5,5% yang belum yakin atau netral, dan tidak ada yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan tingkat literasi ekonomi yang cukup baik di kalangan responden terkait peran Bank Indonesia. Sebagian besar responden memiliki pemahaman yang cukup baik tentang peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Ini mencerminkan tingkat kesadaran ekonomi yang tinggi dalam masyarakat, meskipun masih ada sebagian kecil yang kurang memahami peran tersebut. Edukasi lebih lanjut penting untuk memperkecil jumlah responden yang netral atau tidak tahu. Dari 110 responden, sebagian besar responden setuju atau sangat setuju. Sekitar 91 responden atau 82,7% bahwa mereka tahu Bank Indonesia menentukan suku bunga acuan. Namun, 16,4% menjawab netral, yang menunjukkan sebagian masih belum yakin atau belum memiliki pemahaman yang cukup. Sebanyak 96 responden atau 87,2% setuju atau sangat setuju bahwa kebijakan Bank Indonesia berdampak pada harga kebutuhan pokok. Namun, 10,9% netral, dan hanya 2 atau 1,8% tidak setuju. Mayoritas responden menyadari dampak nyata kebijakan Bank Indonesia terhadap kondisi ekonomi sehari-hari, terutama harga kebutuhan pokok. Ini mencerminkan kesadaran publik yang tinggi terhadap keterikatan antara kebijakan moneter dan juga ekonomi real. Dari 110 responden, 94 responden atau sekitar 85,5% setuju atau sangat setuju bahwa kebijakan suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi keputusan pembelian barang besar. Namun, hanya 18 responden atau sekitar 16,3% yang masih netral atau tidak setuju. Ini menandakan bahwa mayoritas responden memahami dampak langsung suku bunga terhadap keputusan konsumsi, terutama untuk pembelian dengan nilai besar seperti rumah atau mobil. Dari 110 responden, sebanyak 75 responden atau sekitar 68,2% setuju atau sangat setuju, namun masih ada 34 responden atau 30,9% yang netral. Sebagian besar responden merasa kebijakan Bank Indonesia berkontribusi terhadap kestabilan harga, tetapi tinggi jumlah responden netral yang mengindikasinya adanya keraguan atau kurangnya pemahaman langsung.
Sebanyak 87 responden atau sekitar 79,1 setuju atau sangat setuju bahwa Bank Indonesia berperan dalam mengendalikan inflasi. 20 responden atau 18,2% masih netral, dan hanya 3 orang atau 2,7% yang tidak setuju. Tidak ada yang sangat tidak setuju. Mayoritas responden mengakui peran penting Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, menunjukkan tingkat kepercayaan dan pemahaman yang baik terhadap fungsi utama Bank Sentral. Sebanyak 110 responden dan 95 responden atau 80,6% menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa kebijakan Bank Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hanya 15 responden atau 13,6 yang netral atau tidak setuju. Sebagian besar responden memahami bahwa kebijakan moneter BI tidak hanya mengendalikan inflasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, misalnya melalui pengaturan suku bunga, stabilisasi, nilai tukar, dan juga pengelolaan likuiditas. 92 responden atau 83,7% merasa informasi dari Bank Indonesia mudah ditemukan di media sosial atau berita. Hanya 4 responden atau 3,6% yang merasa sulit menemukannya. Sebagian besar responden menilai bahwa akses terhadap informasi dari Bank Indonesia sangat baik, khususnya melalui platform media sosial dan pemberitaan. 85 responden atau 77,2% menyatakan bahwa penjelasan Bank Indonesia mudah dipahami, dan 22 responden atau 20% masih netral, dan hanya 3 orang yang tidak setuju. Artinya mayoritas responden menilai komunikasi BI bersifat jelas dan dapat dimengerti, tetapi masih ada sekitar 1 dari 5 responden yang belum sepenuhnya yakin atau mungkin gaya penyampaiannya atau istilah yang teknis. 87 responden atau 78,2% merasa setuju dan sangat setuju bahwa mereka sering melihat informasi dari Bank Indonesia tentang kebijakannya. Namun masih ada 5 responden atau 4,5% tidak setuju dan sangat tidak setuju, dan ada 18 responden atau 16,4% merasa netral atas informasi dari Bank Indonesia tentang kebijakannya. Atau 81,9% menyatakan setuju atau sangat setuju, yang menunjukkan bahwa adanya kepercayaan yang cukup tinggi dan persepsi positif dari mayoritas responden terhadap peran Bank Indonesia dalam mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 91 responden atau 82,7% mayoritas responden memilih setuju atau sangat setuju, yang mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap dampak kebijakan Bank Indonesia. Ini menunjukkan persepsi yang kuat bahwa kebijakan Bank Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 98 responden atau 89,1% menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa Bank Indonesia perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi terkait perannya. Artinya penting untuk meningkatkan literasi publik mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia agar masyarakat lebih memahami dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Secara umum, responden memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan kebijakan Bank Indonesia, serta menunjukkan kepercayaan terhadap dampak positifnya terhadap ekonomi nasional. Informasi dari Bank Indonesia juga dinilai cukup mudah diakses dan dimengerti, yang menandakan keberhasilan komunikasi publik Bank Indonesia. Namun, masih ada ruang perbaikan kecil dalam penyampaian informasi agar menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara merata. Sebanyak 80-90% responden menunjukkan sikap positif dan sadar akan fungsi Bank Indonesia, baik dalam kebijakan moneter maupun komunikasi publiknya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia telah cukup efektif, meskipun peningkatan kualitas penyampaian informasi dalam bahasa yang lebih sederhana dan visualisasi data yang menarik masih diperlukan agar lebih inklusif. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik mengenai peran, kebijakan, dan pengaruh Bank Indonesia terhadap perekonomian. Selain itu, mereka juga menyadari dampak nyata kebijakan Bank Indonesia terhadap harga barang, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Sekian adalah video tentang pembahasan penelitian kami, yaitu Bank Sentral Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.